Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kata kuncinya amin. Jadi amin itu A-nya 2, M, I-nya 2, N. Amin. Kalau A-nya 1, I-nya juga 1, artinya berbeda ya. Amin sendiri, amin artinya terjadi. Jadi segala tindak tanduk kita kalau mengatakan nek wong Jawa ngarani ini sabdo, kun fayakun. Jadilah ya wis jadi. Jadi sederhana. Kenapa harus seperti itu? Nah, inilah yang baru memang yang selama ini kita tidak menyadarinya. Yang dimaksud apa yang tidak menyadarinya? Jadi kata kunci kata itu memang harus dilafalkan seperti itu ya. Panjang ya panjang, pendek ya pendek. Kalau di Al-Quran ada panjang 1, panjang 5, panjang apa itu, tajwid ya. Kebetulan saya tidak begitu paham. Jadi intinya seperti itu. Kalau orang Jawa dulu, yang membuat keris-keris itu adalah empu. Kenapa ada empu lekuk, ada lekuk 3, ada lekuk 7, ada berapa itu. Dan itu semua ada artinya, ada maksudnya. Contohnya kalau misalnya bismillah itu lekuknya 3. Kalau kita mau sempurna, jadi kalau melakukannya dengan lafal, dengan juga misalnya juga melakukan ritual lelaku, yaitu akan menjadikan kun fayakunnya Gusti Allah. Nah, seperti itu tadi. Amin. Kita juga mengamini saja. Yang tidak mengerti, yang tidak apapun, sehingga apapun ya wis mengamini saja. Amin. 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 Artinya terjadi. Sebenarnya seperti itu. Ada lagi, kenapa harus seperti itu? Dan ini di konteks layar rosok ini memang tidak harus amin ya, boleh sih mengatakannya walaupun tidak bisa, tidak tahu hurufnya berapa, tapi kelakuan kita sudah mencerminkan itu, ya tetap saja terjadi. Jadi kita harus pahami dua-duanya. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita pun misalnya ini bismillah saja, itu kalau kita bismillah melafalkan beribu kali, ya ini ada yang terjadi juga, melafalkan sebelumnya, tapi energi yang kita kirimkan seperti apa? Gitu loh. Kalau kelakuan kita, kalau outputnya sudah jelas seperti itu, misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sudah jelas Tuhan itu, Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, ulas AC kepada semuanya, kepada semua makhluk tanpa syarat. Tapi ada yang Rahim, ada yang Rahman. Nah, itu lebih jelas tak kok Kiai. Nah, seperti itu. Walaupun kita tidak tahu, walaupun kita tidak melafalkan, tapi kita sehari-harinya ya tetap saja akan terjadi benar seperti itu. Nah, begitu juga kalau kita melafalkan tapi tingkah laku kita tidak seperti itu, ya ini malah kita salah, malah kita akan mendapat bendunya. Jadi ini kita akan mendapatkan bendune apa ngarani karmanya. Jadi ada siriane yang maca bismillahku. Termasuk ayat-ayat lainnya juga. Jadi yang perlu jadi seperti itu. Begitu kata kunci itu tadi seperti kenapa? Kalau diekspresikan dengan misalnya kunci pintu. Nah, itu kunci pintu. Nah, kunci pintu itu ada lekuk-lekuknya. Misalnya diganti dengan lekuk yang lainnya, tidak bisa masuk. Masuk pun tidak bisa, apalagi buka. Bahkan kadang bisa masuk ke dalam, tapi dikunci tidak bisa. Karena lekuk-lekuknya tidak sama, tidak sinkron. Nah, inilah yang terjadi. Sehingga kalau jenengan memahami ini semua, ya insya Allah kita akan bisa membukanya. Jadi sederhana alam ini. Alam ini, Tuhan ini sederhana. Kita kalau bisa mengekspresikan, membuka kuncinya, kata kuncinya ini, ekspresinya harus seperti apa, yang harus kita pelajari adalah gimana cara membukanya, gimana cara menggunakan kuncinya itu.
Tahu kuncinya, tinggal masukkan lagi. Ya kita harus membukanya, bisa. Ada kata kuncinya, tahu kuncinya, tapi kita juga memasukkan orang ngongke, orang muserno, ya tetap tidak bisa. Jadi paham ya, jadi paham. Ini ilmu dahsyat ini. Ini ilmu dahsyat. Tapi seperti itu. Kenapa harus seperti itu? Jadi dipahami. Jadi guru saya pernah mengatakan seperti ini. Aduh, kamu wis nak dukur, wis pak, wedok kuno wis karek buka pintu tok, tapi mbok liwati tok ae. Tapi mbok liwati tok kowe gak mlebu ya gak buka, gak mau inceng tok ya gak piye maksudmu iku ngono. Dan ini isyaratnya memang saya belum tahu, saya belum masuk di situ, sehingga saya tetap sesakti-saktinya apapun saya tidak bisa membukanya. Walaupun saya punya kuncinya, walaupun saya tinggal masuk tok, ada apa ini ngono. Dan beliaunya tidak pernah mengatakan kowe kudu ngene kuwi ndak gitu. Lah terus piye aku? Ya wis sakarmu dhewe. Nah, itulah. Nah, hari ini saya mendapatkannya ternyata itu harus dimasukkan. Ini sebuah rahasia besar ini, mohon maaf. Tidak untuk di-share. Tinggal dimasukkan. Masukkan dalam arti yang sebenarnya kunci ya logika, ya kunci ya dilebokno bleng, dioler ke kanan membuka pintu tombolnya, nek ke kiri membuka, nek ke kanan menutup sehingga itu tombolnya keluar, mengunci, kan gitu seperti itu. Nah, seperti itulah. Tapi apakah dalam spiritual dengan Tuhan apa ya kayak ngono ya ngono, tapi ya kayak ngono. Jadi kita harus cerdas. Kita harus cerdas. Alhamdulillah hari ini pencerahan hari ini semoga bisa bermanfaat. Jadi jelas ya, sekali lagi makanya kemarin ada kata kunci yang luar biasa sampai orang-orang menggebu-gebu di Pilpres yang baru kemarin. Ini kita hanya membahas bukan prioritasnya ya, kita hanya membahas kuncinya itu saja. Jargonnya di 01 itu adalah amin. Amin harus menang. Tapi A-nya cuma satu, I-nya juga cuma satu. Ada seorang ustadz pun seperti saking yakinnya, bahkan dia mengatakan ini adalah Abah Anies adalah malaikat yang turun, ada berapa wus negak ini. Tapi ada kata yang disebarkan itu salah. Jargonnya salah. Amin, amin, cuma satu. Tidak dua, tidak yang terjadi itu. Kalaupun aminnya terjadi ya bisa jadi. Dan ini bukan suatu kebetulan, memang ada kronologis sebelumnya. Kronologis sebelum-belumnya di mana Anies mungkin tidak menyatu. Dalam pandangan saya tidak menyatu dengan kultur Indonesia ini, dengan kultur budaya Indonesia yang Nusantara. Indonesia ini adalah Nusantara. Jadi tidak menyatu karena dia sudah identik dengan orang Yaman. Dan Yaman itu, mohon maaf secara tidak langsung di sini sudah mengeluarkan jargon-jargonnya, sudah membuat statement atau apapun yang bahwa ini luar biasa ya orang zaman itu. Bahkan ada istilah sekarang kuburan-kuburan, ya itu tidak ikut-ikut lah. Jadi seperti itu, sehingga tidak nyambung dalam konteks karena yang luar biasa ya kita ini orang Indonesia, orang Nusantara. Nah itu satu, itu dua diantaranya. Jadi ini secara tersistem, otomatis tersistem di aplikasi langit ini. Begitu ya. Jadi sama. Begitu juga kunci. Kunci itu kalau kita bisa memasukkan otomatis sebelum-sebelumnya kebiasaan kita juga harus baik-baik saja. Kalau kita salah, kalau kita biasanya misalnya melakukan ini, ya enggak bisa. Ini otomatis kita ngadat. Gak iso mlebokno kunci pun enggak tahu caranya. Jangankan masuk, nggawa kuncine pun enggak bisa masuk. Karo lho iki kudu dilebokno sing di bolongane. Ilustrasinya seperti ini. Ilustrasinya seperti ini. Saya mengalami sendiri. Saya ini raja TK di dunia MLM. Hitung-hitungan matematika dunia. Tapi tidak pernah berhasil. Kenapa? Karena saya egois dengan logika saya. Saya percaya
Ini benar-benar, tapi salah. Yang saya lakukan salah. Saya dalam mencari uang, saya pinjam, saya utang. Dan ini sudah dijelaskan di Al-Quran kalau pinjam itu tidak boleh. Itu adalah nengarani apa yang ngarani riba. Sehingga di situ kalau di secara alam, secara umum kita mengirim sinyal tidak berlimpah, sinyal kekurangan pinjam itu. Itulah akhirnya kita mendapatkannya. Sinyal itu dikembalikan kepada kita yang mengirimnya, sinyal itu sehingga kita selalu kurang dan tidak pernah berhasil. Sama kalau dikunci ini sehingga itu mempengaruhi. Jadi kita kalau mau mendapatkan ya kita harus baik-baik saja, kita harus melatih, kita harus berbuat baik-baik setiap saat. Endingnya keajaiban itu akan kita dapatkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.